Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik kakak-kakak, di sini perkenalkan nama saya Janisa Dastriani dari Pangkalan SMA Negeri 11 Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kakak-kakak dan teman-teman sekalian, tentunya pasti kita mengetahui apa itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah pintu di mana kita sebagai umat Islam bisa berpuasa selama 30 hari dengan pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu keberkahan, pintu nikmat yang diberikan oleh Allah dengan berlipat ganda. Ramadan juga adalah bulan yang dinanti-nanti oleh setiap umat Islam. Karena apa? Karena di bulan Ramadan merupakan bulan-bulan yang penuh ampunan, bulan-bulan yang dimana doa-doa kita dikabulkan dan pahala-pahala yang kita lakukan berlipat ganda. Kakak-kakak dan teman-teman, di bulan Ramadan kita sering sekali melupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Nikmat sehat tentunya merupakan sebuah pondasi awal kita dalam membangun spiritual agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melancarkan bulan puasa sehingga kita bisa mendapatkan nikmat dan keberkahan di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa selama 30 hari sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat tersebut, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Kemuliaan pada bulan puasa ini merupakan suatu momentum untuk kita memperbaiki diri dan menjaga kesehatan. Di sini, saya akan membahas tentang menjaga kesehatan dan memperbanyak hal-hal positif agar kita lebih bisa hidup sehat dan menjaga pola hidup kita pada saat bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada hadisnya yang berbunyi, berpuasalah maka kamu akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Pada hadis ini ditegaskan bahwa puasa merupakan jalan kita untuk menempuh hidup sehat. Dibuktikan dengan penelitian dari dokter Jepang yang bernama Yoshinori Osumi, yang dimana pada penelitian ini ditegaskan bahwa dengan berpuasa kita dapat kita bisa sehat dengan cara berpuasa. Secara sederhana, pada penelitian ini Dr. Yoshinori Osumi memberitahu kita bahwa dalam berpuasa terdapat sel-sel baru yang bernama autofagi. Sel-sel ini akan memakan sel-sel jahat yang ada pada diri kita, sehingga pada saat berpuasa kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Karena apa? Karena sistem sel-sel autofagi ini akan memakan sel-sel jahat dan secara tidak langsung Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita pada saat bulan-bulan puasa atau pada saat kita berpuasa. Dan juga tidak main-main, Profesor Yoshinori Osumi mendapatkan sebuah Nobel berkat penelitiannya di Jepang selama 2 dekade. Dan hal ini membuktikan bahwa Islam sangat sempurna
Dan Islam telah memberitahu kita sejak zaman dahulu bahwa dengan berpuasa kita tuh bisa disehatkan secara lahir maupun batin. Dan untuk cara berpuasa yang sehat di bulan Ramadan, kita sebagai remaja, sebagai generasi muda tentunya acuh tak acuh terhadap kesehatan, apalagi pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan nafsu kita sebagai seorang pemuda, pemudi itu sangat tinggi, sehingga kita sering sekali terbuai dengan makan makanan yang manis, banyak makan, dan hal itu sebenarnya tidak sehat bagi tubuh kita. Dan hal tersebut sangat disayangkan jika pada bulan puasa kita tidak menjaga pola makan kita. Karena apa? Karena berkat pola makan kita yang tidak teratur, kita akan berdampak pada kesehatan kita. Kita akan sakit. Dan di mana ketika kita sakit, kita tidak bisa beribadah dengan lancar dan kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan sekali, teman-teman. Nah, metode berpuasa menurut Profesor Yoshinori Osumi yaitu yang pertama, tidak makan atau minum saat berpuasa. Hal ini ditegaskan karena sistem pencernaan kita juga. Karena pada saat berpuasa, sel-sel baik pada diri kita yang diberi nama autofagi ini memakan sel-sel jahat pada diri kita. Sehingga kita dianjurkan berpuasa sampai berbuka baru diboleh untuk memakan. Yang kedua, menghindari makanan dan minuman yang manis. Tentunya kita sebagai generasi muda biasanya mempunyai nafsu yang tinggi terhadap makanan yang manis-manis. Nah, makanan yang manis dan minuman yang manis ini akan berdampak pada diri kita jika kita mengonsumsinya secara berlebihan. Terlebih pada saat berbuka. Generasi muda zaman sekarang itu saat berbuka itu sering sekali berburu takjil, mencari takjil yang berbau makanan yang manis-manis. Sehingga hal tersebut akan tidak sehat jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih untuk anak-anak remaja pada zaman sekarang, ia lebih sering memakan makanan yang pedas dan tidak ada serat protein di dalamnya, sehingga hal tersebut bisa berdampak jangka panjang bagi tubuhnya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan asupan dan makanan yang mengandung serat serta protein, seperti sayuran, buah-buahan, juga kacang-kacangan. Nah, alangkah baiknya di bulan puasa kali ini kita memakan makanan yang sehat seperti buah-buahan. Ketika sahur, alangkah baiknya kita makan-makan yang berserat, protein seperti tempe, tahu, ayam. Dan ketika berbuka, alangkah baiknya kita mengawali makan dengan memakan buah-buahan seperti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menerapkan pola makan intermittent fasting atau berpuasa sesuai dengan ketentuan. Puasa sesuai ketentuan ini yaitu kita berpuasa secara teratur dan menjaga pola kehidupan kita pada saat kita berpuasa. Dan yang kelima, dalam puasa Ramadan saat berbuka, hendaklah kita mengonsumsi makanan-makanan yang seimbang dengan tubuh kita. Karena tubuh kita kekurangan cairan pada saat berpuasa, hendaklah pada saat berbuka kita memperbanyak meminum ataupun memakan makanan yang berserat. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa kesehatan kita dapat berdampak pada diri kita sendiri. Saya mempunyai tips kepada kalian semua yang menonton. Ketika berpuasa seperti sekarang, saya mempunyai tips hidup sehat. Yang pertama yaitu menjaga pola makan. Ingat, jangan pernah terbuai dengan apapun yang berbau manis-manis yang tidak sehat untuk kita makan pada saat berbuka. Dan yang kedua, hendaklah kita menyelingi waktu berpuasa kita dengan berolahraga. Contohnya seperti yoga atau hal apapun itu, seperti pada saat ngabuburit bisa juga kita jogging ke KI, seperti kakak-kakak saya juga seperti itu. Yang ketiga, saran dari saya istirahat yang cukup. Tentunya puasa kali ini
kita diselingi dengan belajar yang memusingkan kepala kita, menurut saya kita harus menjaga pola istirahat yang cukup dan jangan pernah stres belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.